Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar Hidup. Untuk yang belum tahu, channel Belajar Hidup ini menyajikan berbagai macam-macam buku, motivasi, islami, puisi, dan lain sebagainya yang kami ilustrasikan lewat suara saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Tentukan tujuan untuk diri sendiri. Sesungguhnya hidup adalah perjalanan. Sebuah perjalanan tentu memiliki tujuan. Seorang pengemudi tidak akan mengendalikan kendaraannya tanpa tujuan yang pasti. Ada banyak tujuan hidup dan setiap individu tentu memiliki tujuan masing-masing. Ada yang ingin hidup sukses, kaya raya, memiliki jabatan, dan mampu mewujudkan segala keinginannya dengan mudah. Ada pula yang ingin hidup sederhana dengan ketenangannya, karena ia pernah memiliki banyak kelimpahan harta atau memiliki kedudukan tinggi, tetapi selalu dihantui rasa takut dan gelisah. Ada yang hanya memikirkan kehidupan duniawi dalam tujuan hidupnya. Ada pula yang sedang menunggu kematian dan memikirkan kehidupan akhiratnya, sambil terus melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Ilahi. Namun, tidak sedikit pula yang belum mengetahui tujuan hidupnya. Ingin seperti apa dan bagaimana saja tidak tahu. Mengalir seperti air di sungai, itulah prinsipnya. Pahamilah, air sungai pun memiliki tujuannya, yakni mengarah ke muara dan berujung di lautan. Memang, prinsip air sungai sangat baik untuk ditiru dalam menggapai tujuan hidup, sebab air sungai mampu menerjang batu, besar atau kecil, bahkan sampai terjun dari ketinggian agar dapat mencapai tujuannya, yakni muara dan lautan. Begitu pula dengan kehidupan. Kita harus berani menerjang segala rintangan, jatuh bangun dalam menjalani kehidupan, agar sampai pada tujuan hidup yang diimpikan. Mari, tanyakan kepada diri sendiri, apa tujuan hidup kita sebenarnya? Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Renungi dengan baik apa tujuan hidup kita, dan yakinkan bahwa kita mampu mewujudkannya dengan baik. Jika kita ingin sukses, hidup kaya, dan mampu mewujudkan keinginan dengan mudah, maka mulai saat ini, perbaikilah kinerja kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki hubungan kita dengan orang lain, bos, rekan kerja, keluarga, dan orang di sekitar, dan perbaiki pula manajemen keuangan kita. Ketika hati ikhlas, kenyataan sepahit apapun akan diterima tanpa berberat hati atau mengeluh. Apabila kita ingin hidup tenang, maka pelajarilah apa yang membuat kita resah, takut, dan gelisah, sebab ketenangan tidak akan ada karena rasa takut, resah, dan gelisah terus menghantui. Jika kita sudah menemukan penyebab ketidaktenangan, maka kita akan dapat mengatasinya dengan cara kita. Ada sebuah pertanyaan, saya sudah melakukan segalanya untuk mewujudkan tujuan hidup, tetapi saya tidak juga mendapatkannya. Apa yang harus saya lakukan? Setiap manusia tentu punya cara sendiri untuk menjawab pertanyaan ini. Yang paling penting ialah kita harus mampu mengenali kemampuan diri dalam menentukan tujuan hidup. Bisa jadi, tujuan hidup yang kita inginkan tidak sesuai dengan kemampuan kita, atau tujuan hidup terlalu tinggi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan dibarengi dengan proses yang keras. Karena itu, kita sedikit kesulitan dalam mencapainya. Jika demikian, tingkatkan lagi kesabaran, sebab tidak semuanya dapat dicapai dalam sekejap. Berikut langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan tujuan hidup dan cara mewujudkannya. 1. Menentukan tujuan hidup. Beberapa langkah berikut dapat membantu Anda dalam menentukan dan mencapai tujuan hidup yang Anda rencanakan. A. Tentukan apa yang benar-benar ingin dicapai. Apa yang Anda inginkan. Tentu kita memiliki tujuan atau cita-cita yang ingin kita raih. Oleh karena itu, tentukan apa yang kita inginkan dan akan dicapai selama hidup kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup akan menjadikan orang lebih bersemangat untuk meraihnya. Bagaimana cara menentukan tujuan hidup? Cobalah merenung dan tanyakan diri kita, hati kita. Tujuan apa yang hendak dicapai dalam hidup? Misal, ingin hidup kaya, akhlak yang lebih baik, bahagia, menjadi pemimpin perusahaan, pejabat,
guru, pilot, dokter, dan sebagainya. Setelah menemukan tujuan yang ingin kita capai, tulislah tujuan tersebut. Jadikan tujuan ini sebagai gagasan utama dalam hidup kita. Dengan demikian, kita mendapat gambaran tentang apa yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. B. Tentukan mana yang harus diprioritaskan. Jika kita sudah menemukan tujuan kehidupan, maka prioritaskan kehidupan kita terkait tujuan tersebut. Setiap orang mungkin bisa melakukan segala hal secara bersamaan. Namun, rata-rata orang akan merasa berat melaksanakannya, dan akhirnya tujuan apapun tidak dapat dicapai. Bagilah tujuan kita menjadi 2 tingkatan. Tujuan tingkat pertama adalah tujuan yang paling tinggi dan mudah ditentukan serta dilaksanakan. Tujuan tingkat 2 adalah tujuan yang tidak terlalu penting dan sifatnya terbatas. Lakukanlah tujuan tingkat pertama dengan baik, maka tujuan-tujuan berikutnya akan tercapai dengan baik pula. C. Menentukan tujuan yang lebih spesifik dan realistis. Menentukan tujuan spesifik dan realistis dapat membuat kita lebih mudah dalam mencapainya serta membantu kita untuk mengutamakan tujuan tersebut, karena tujuan itu kita buat sekecil mungkin dan mudah untuk dilakukan. Tujuan yang spesifik ini tidak akan dapat dilaksanakan bila tidak realistis. Misalnya, membeli pesawat pribadi, 3 apartemen, dan berkeliling dunia. Padahal, uang yang kita punya hanya mampu untuk menyewa kamar hotel selama 3 hari. Oleh karena itu, sesuaikanlah keinginan spesifik ini dengan kenyataan yang ada. Jangan berekspektasi terlalu tinggi bila kita merasa mustahil. Kesederhanaan dapat membantu kita dalam mencapai tujuan hidup. Memang, bercita-cita tinggi sah-sah saja, tetapi bila tidak sesuai kenyataan dan kita tidak ingin kesulitan dalam mencapainya, maka pilihlah tujuan sederhana. Lakukan itu secara bertahap hingga cita-cita yang tinggi dapat kita raih. Beberapa cara untuk menentukan tujuan yang lebih spesifik dan realistis sebagai berikut. Bertanyalah kepada diri sendiri tentang tujuan yang akan diraih terkait langkah awal, orang yang dapat membantu meraih tujuan tersebut, dan kapan harus memulainya. Contoh, kita ingin berdagang. Tentukan lebih spesifik dengan berdagang kelontong di rumah, misalnya, siapa yang dapat membantu kita dalam berdagang kelontong? Ya, kita perlu mencari agen atau distributor untuk menyuplai barang dagangan. Pilihlah tujuan hidup yang sederhana dan mudah untuk kita lakukan. Tujuan sederhana dapat membantu kita dalam mencapai tujuan-tujuan besar lain. Contoh kecil, kita ingin menjadi bos, direktur, atau manajer, tetapi kita tidak punya perusahaan. Kita masih bisa menjadi bos dengan usaha menengah. Mulanya, kita harus melakukan usaha tersebut sendirian, tetapi ketika usaha kita itu berkembang dan kita bisa mempekerjakan orang lain, itu berarti kita telah berhasil menjadi pengusaha, bos, manajer, direktur, dan segala sebutan untuk pemilik usaha. Tulislah tujuan spesifik dan realitas ini dengan kata-kata indah, misalnya, bekerja dengan keras, maka rezeki deras atau orang baik akan mendapat kebaikan. Sesuaikan dengan tujuan yang telah kita rencanakan. Tentukan cara guna mencapai tujuan tersebut. Bila kita tidak tahu cara mencapai cita-cita atau tujuan hidup kita, maka tujuan tersebut tidak akan dapat kita raih. Kalaupun bisa, sepertinya kita akan kesulitan dalam proses menjalaninya. Lakukan secara bertahap. Konsisten dan komitmen dalam melakukan tahapan-tahapan harus dimiliki jika kita menginginkan keberhasilan dalam hidup. Yang paling penting ialah kita harus mampu mengenali kemampuan diri dalam menentukan tujuan hidup. D. Menentukan tujuan yang terukur. Sebuah tujuan dapat diraih dengan diukur tingkat keberhasilannya. Lakukan evaluasi terhadap langkah yang kita ambil dalam meraih tujuan hidup. Proses evaluasi dapat membantu kita dalam mengukur tingkat keberhasilan dan penyusunan langkah selanjutnya. Bila dalam melakukan tahap demi tahap terasa kurang maksimal, kita dapat memaksimalkannya pada langkah berikutnya. Contoh, kita ingin melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta. Tentu banyak rute yang dapat ditempuh. Ada yang melalui Pantura menuju Semarang, Magelang, Yogyakarta.
Ada pula melalui Jalan Pantura, Brebes, Purwokerto, Kebumen, Purworejo, Yogyakarta. Ada lagi rute Jakarta-Bandung, Ciamis, Cilacap, Kebumen, Yogyakarta. Ada banyak rute berbeda dengan tujuan yang sama. Pun dalam mencapai tujuan hidup, kita dapat menempuh cara atau jalan mana saja, disesuaikan dengan kemampuan diri kita dan realitas yang ada. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.